Om Swastiastu. Ya, pemirsa masih dalam suasana Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Tak lupa saya Madi Karam mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Dan yang pastinya hari ini kita kembali berjumpa dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Pemirsa, memperkuat, mempertahankan, dan bahkan memajukan bahasa Bali sangat penting dilakukan saat ini. Kebijakan yang dituangkan Gubernur Bali Wayan Koster melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Bali telah diterapkan di masyarakat. Ini tidak terlepas dari peran penyuluh bahasa Bali selama ini. Ya, bagaimana penyuluh bahasa Bali perkuat visi Nangun Satkertilo ke Bali, kita akan angkat menjadi topik kita di talkshow Merah Putih Bali Era Baru hari ini. Ya, tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Ada Bapak Wayan Suarmaja SPDB, beliau adalah Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Suarmaja. Kemudian ada juga hari ini kita menghadirkan akademisi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Profesor Dr. Inyoman Swija M. Hum. Swastiastu, Prof. Dan paling di ujung ada Made Mulyarta SPDM Home. Beliau adalah Wakil Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita, yaitu penyuluh bahasa Bali perkuat visi Nangun Satkertilo ke Bali. Baik, saya ke Pak Wayan Suarmaja niki selaku Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Tidak terasa ini hampir 5 tahun penyuluh bahasa Bali, bisa dikatakan ini keberadaan penyuluh bahasa Bali. Bisa diceritakan bagaimana kondisi penyuluh bahasa Bali saat ini? Baik, terima kasih Bli Made. Tiang sampaikan bahwa penyuluh bahasa Bali yang jumlahnya hari ini di tahun 2023 ini 651 orang yang tersebar di seluruh desa kelurahan yang ada di Bali. Kami melaksanakan tugas mendukung Nangun Satkertilo ke Bali, visi misi Pak Gubernur Bali dengan 3 aspek yang kami ambil: bahasa, aksara, dan sastra. Nah, terkait kegiatan kami di lapangan, mulai dari pembinaan bahasa, aksara, dan sastra melalui kelompok-kelompok belajar yang telah kami bentuk di masing-masing desa kelurahan, dan melakukan konservasi perawatan teks naskah kuno, pendataan terkait objek-objek pemajuan kebudayaan, baik itu ritus, adat istiadat, dan yang lainnya. Nah, itu kami tuangkan dalam laporan kami setiap tahun. Nah, kami memetakan di mana kira-kira objek-objek pemajuan kebudayaan tersebut yang hari ini mungkin tidak tercatatkan. Nah, kami mencoba mendokumentasikan ataupun mendata sehingga ke depan ketika ada tindak lanjut kami bisa memberikan informasi awal terkait dengan pelestarian ataupun pemeliharaan objek-objek tersebut. Dan juga kami melaksanakan penyuluhan bahasa. Nah, penyuluhan bahasa ini barang tentu sudah bahasa Bali, bahasa daerah. Nah, kami melakukan baik tingkat PAUD, TK PAUD, mulai dari yang dasar perkenalan Angga Sarire dan seterusnya. Kemudian tingkat sekolah dasar, anak-anak sekolah dasar yang kami bentuk kelompok belajarnya, ada yang di kantor desa, ada yang di Balai Banjar dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang di tingkat remaja. Nah, di remaja ini kami sudah mulai mengembangkan melalui teknologi saat ini, baik itu gadget, HP, ataupun komputer atau PC. Nah, itu. Baik. Kalau kita flashback dulu nih Pak Wayan, Niki sendiri, awal-awal pembentukan penyuluh bahasa Bali ini seperti apa ini penerimaan masyarakat terhadap tenaga penyuluh bahasa Bali Niki sendiri? Ya, Tiang mencoba bercerita di tahun 2016 ya. Penyuluh bahasa Bali ini kan terbentuk karena adanya kegelisahan terhadap pelestarian bahasa Bali itu sendiri. Karena di tahun 2013 itu ada peintegrasian pelajaran bahasa Bali menjadi seni budaya, sehingga
jam pembelajaran bahasa Bali di sekolah formal itu berkurang. Nah, sehingga di tahun 2016 terbentuklah penyuluh bahasa Bali ini yang untuk membantu dan bekerja sama untuk pelestarian bahasa Bali ini. Nah, memang ada kejadian yang menarik di awal-awal kami terbentuk, karena di awal terbentuknya penyuluh bahasa Bali ini kami melakukan pendataan. Baik. Apa sih sebenarnya yang diperlukan di masyarakat untuk pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali ini? Nah, kami mencoba mendekati tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Nah di sanalah kami ada yang dikira kami ini adalah pegawai sensus, ada yang dikira kami ini mahasiswa KKN, seperti itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai terbuka, termasuk juga peran serta media dalam hal ini sangat membantu kami di dalam melakukan sosialisasi sehingga masyarakat mulai terbuka. Nah, sampai akhirnya di 2018 Bapak Gubernur Bali kepemimpinan Pak Wayan Koster dengan Co Aceh mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2018 dan Pergub 80 tahun 2018 tentang pelaksanaan bulan bahasa Bali. Nah, di sana masyarakat semakin terbuka dan bahasa Bali semakin masif, dan kami sebagai penyuluh bahasa Bali semakin tenang untuk bekerja karena ada regulasi dan payung hukum yang jelas yang memayungi kami, sehingga kami semakin bisa dengan nyaman bekerja. Jadi bisa dikatakan ketika payung hukum itu sudah ada, tidak ada lagi prasangka masyarakat, wah ini didata mahasiswa lagi KKN mahasiswa KKN, kemudian tukang data niki. Nah, ini sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu ketika dilakukan pendataan? Sebenarnya masyarakat pada awal-awal kami terbentuk masih ada keraguan dalam hal ini nih sekensing nih. Contohnya dalam pendataan teks lah, karena sebelumnya ketika ada yang melakukan pendataan teks, terus teksnya dengan bahasa diselamatkan atau diamankan, sehingga ketika masyarakat perlu dengan teks yang mereka miliki, mereka susah untuk mengambil kembali. Padahal yang memiliki teks itu adalah mereka sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat ada masih beranggapan bahwa belajar bahasa Bali itu kuno dan lain sebagainya. Tetapi dengan seiringnya berjalan waktu, ternyata perlu, dan anak-anak remaja-remaja itu sebenarnya mereka tertarik sekali belajar bahasa, aksara dan sastra Bali. Tetapi karena ruang yang tidak tersedia sebelumnya hanya di sekolah saja, terus peseraman itu pun peseraman terbatas, peseraman kilat ya istilahnya. Jadi mereka tidak memiliki ruang untuk mengeksplor dirinya. Nah, dengan adanya penyuluh melalui kelompok-kelompok belajar itu, sehingga ada kelompok kesanti remaja yang dibentuk oleh teman-teman penyuluh. Terus beberapa kali juga Bali TV sempat mengundang kami penyuluh bahasa Bali untuk menampilkan binaan melalui kesanti itu anak-anak dan remaja itu. Jadi ketika kami ada di masyarakat, nah, kalau saat ini kebanyakan masyarakat sudah meminta kapan peseraman. Nah, disebutnya peseraman kami karena dilaksanakan di Balai Banjar, terus di kantor desa, Wantilan Pura bisa ya? Ya, Wantilan Pura dan lain sebagainya, sehingga lebih sering disebut peseraman seperti itu, Pak. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penyuluh bahasa Bali yang memperkuat visi Nangun Satker Tilo ke Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Tetap di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Penyuluh bahasa Bali, perkuat visi Nangun Satker Tilo ke Bali. Kita akan lanjutkan lagi. Saya masih ke Pak Wayan, Pak Wayan Suarmaja selaku Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Bisa dikatakan setelah ada payung hukum, kemudian penyuluh bahasa Bali yang saat ini sudah berjumlah 651 orang,
yang membackup ribuan desa adat di Bali niki sendiri. Iya, benar, Sudah ribuan. cukupkah? Kalau dilihat dari pekerjaannya yang dilakukan dan wilayah desa yang dilakukan pembinaan Ya. oleh teman-teman penyuluh masih kurang, Blimade. Dari 1493 desa adat Iya. yang ada di Bali. Ya, karena di Bali ini ada satu desa dinas terdiri dari beberapa desa adat, Ya. dan ada satu desa adat terdiri dari beberapa desa dinas. Nah, contoh kalau di Denpasar memang satu desa adat, contohnya desa adat Denpasar itu kan terdiri dari beberapa desa dinas kelurahan. Nah, tetapi di beberapa daerah yang satu desa dinas terdiri dari misalnya 13 desa adat. 13 desa adat ini dibagi lagi menjadi beberapa banjar, sehingga kalau mengerjakan kelompok belajar dari 13 desa adat itu, satu minggunya itu udah full sekali, Blimade. Jadi ada memang satu desa adat, 2 banjar, dan satu desa dinas. Ada. Nah, inilah yang perlu kita petakan, di mana kira-kira mungkin nanti bisa menyesuaikan satu desa dinas terdiri dari 2 penyuluh, ataupun satu desa adat terdiri dari beberapa penyuluh. Nah, itu yang perlu dipetakan kembali agar pembinaannya bisa merata seperti itu, Blimade. Ya, baik. Saya ke Prof dulu. Prof, ini kita ngomongin tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, hadirnya peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali ini. Nah, ini apa yang Prof lihat sehingga akhirnya pemerintah pun concern sekali sampai mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 ini tentang perlindungan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali niki. Ya, Om Swastiastu. Kalau kita berbicara bahasa, aksara dan sastra Bali, sering orang beranggapan kuno, katrok, tidak penting seperti itu ya. Udah ketinggalan zaman. Ketinggalan Bisa dikatakan demikian zaman. tambahannya, Prof? Iya. Tetapi belakangan ini dengan adanya semangat baru yang dicetuskan oleh Pemda Bali, dimotori oleh Bapak Dr. Insinyur Iwayan Koster MM sebagai Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jagat Bali. Ini saya merasakan ada sesuatu yang lebih diperhatikan gitu ya. Ada perhatian khusus, ada perhatian lebih oleh beliau beserta jajarannya bahwa kita memiliki budaya adiluhung gitu ya. Budaya adiluhung ya. Mengapa? Karena Bali sangat tergantung atau bertumpu pada sektor pariwisata budaya. Nah, melihat budaya Bali yang begitu bagus, dikenal sampai ke luar daerah dan bahkan luar negeri, mancanegara, mau tidak mau Bali harus konsekuen gitu atau konsisten untuk memikirkan bagaimana melestarikan budaya Bali. Nah, itu intinya sebenarnya. Jika kita flashback, ingat kembali bahwa tahun 1978 almarhum Ida Bagus Mantre sudah menggagas pesta kesenian Bali, sampai sekarang masih kita anggap sangat penting, sangat perlu, karena pembinaan budaya Bali melalui sanggar-sanggar seni segala macam, termasuk seko-sekogong, ada sekogong anak-anak, ada sekogong remaja, ada sekogong PKK. Nah, ini luar biasa gemanya dan menjadi tontonan yang menarik oleh kita masyarakat Bali dan juga oleh dunia luar gitu. Melihat ada sebuah pesta ya, pesta kesenian Bali yang memang intinya bagaimana budaya Bali, seni budaya Bali itu betul-betul mendapat perhatian. Karena ini menjadi daya tarik tersendiri yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh punah di jagat Bali ini sendiri. Nah, ini menarik sekali dan sampai sekarang sangat
masih bagus dilaksanakan. Nah, melihat itu ada selentingan atau ucapan-ucapan para akademisi terutama yang menganggap bahasa Bali itu penting, bahwa akar budaya Bali itu adalah bahasa, aksara dan sastra Bali. Nah, berbicara akar ini tidak gampang dilupakan begitu. Nah, ibarat pohon kalau sudah akarnya tidak bagus, tidak dipupuk, tidak dipelihara, bagaimana nanti batang, daun, bunga dan buah? Saya andaikan, saya setuju kalau aksara, bahasa dan sastra Bali itu adalah akar budaya Bali, dan pohon-pohon budaya Bali inilah yang sekarang dipelihara oleh penyuluh kita. Desa adat, desa pekeraman, wilayah yang ada di situ ada banyak isi jagat Bali yang namanya budaya. Kalau kita kembali nangun sat kertih loka Bali, memelihara, menyucikan, memuliakan alam Bali. Nah, alam Bali beserta isinya. Nah, isinya inilah budaya yang tidak boleh dilupakan, yang harus dirawat, dipelihara dengan baik untuk memajukan, menyangga pariwisata Bali. Kalau budayanya sudah kuat, maka pariwisata lancar. Seperti sekarang kita rasakan sering macet di wilayah Kuto, ini berarti bukan jelek, bukan buruk. Ini pertanda bahwa budaya Bali, pariwisata Bali hidup kembali dan menyejahterakan masyarakat Bali, masukkan devisa Bali besar. Nah, kembali ke yang tadi, ketika kita ingin budaya Bali itu begitu hebat terpelihara, jangan lupa memupuk akarnya. Dan ini sudah dilakukan oleh Pemda Bali, diprakarsai oleh Bapak Gubernur kita yang sekarang. Saya sebagai orang akademisi bahasa Bali sekaligus praktisi bahasa Bali, saya melihat sepak terjang atau konsistensi beliau, sosok gubernur sekarang ini paling getol dengan budaya Bali. Nah, contoh apa? Tadi ada Pergub Bali tentang penyuluh, diangkatlah penyuluh, walaupun itu pada zaman Pak Mangku Pastike ya mengawali, tetapi beliau menganggap penting dilanjutkan dengan baik. Ada Pergub tentang penyuluh nomor 19 tahun 2016. Diangkatlah penyuluh bahasa Bali, didukaskan di masing-masing desa dinas sementara waktu ini. Oleh karena itu desa dinas harus menerima dengan lapang dada bahwa Pemda Bali menitip tenaga-tenaga penting untuk memelihara akar budaya Bali. Baik. Itu. Nah, setelah dititip penyuluh-penyuluh ini, manfaatkanlah dengan baik dan dilanjutkan, kemudian turun Perda Bali nomor 1 2018 tentang pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Ini menyempurnakan Perda Bali nomor 3 tahun 92. Jadi selama ini sebelum Pak Koster terlupakan sepertinya, bukan terlupakan ya, artinya tidak ada penyempurnaan Perda Bali, baru sekaranglah 2018 terjadi. Tidak cukup dengan itu, memelihara budaya, kemudian kita lihat ada Pergub Bali nomor 79 2018 tentang busana adat Bali. Nah, apa artinya? Mengapa kita harus berbusana adat Bali ketika Purnama, Tilem, hari Kamis, kemudian menambah tumpak lagi ya perayaan ulang tahun Perda Bali, perayaan ulang tahun Kota Denpasar, kita berbusana adat Bali, itu kan mengangkat citra Bali untuk membiasakan bahwa Kramo Bali itu sadar sebagai orang-orang yang memiliki budaya yang begitu kuat. Berarti kan apa? Gubernur itu menerbitkan Pergub, betul-betul beliau itu melaksanakan dengan konsekuen. Tidak ada terkecuali. Oleh karena itulah kita menganggap ini bagus dan menyusul Pergub Bali nomor 80 tadi tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah 5 kali kita menggelar Bulan Bahasa Bali mulai tanggal 1 sampai 28 Februari
penuh dengan kegiatan kebahasaan, kesastraan dan aksara Bali. Baik. Itu membanggakan dan sekarang masyarakat sampai ke tingkat desa sudah paham betul. Oh, ternyata sekarang kita dua punya bulan bahasa itu. Oktober bulan bahasa nasional, Februari bulan bahasa Bali. Nah, peran penyuluh di sini sangat penting kemudian kelihatan sekali. Ada lomba-lomba. Tujuan kita itu kan bukan sekadar lomba, bukan sekadar juara. Yang lebih penting itu adalah bagaimana menggema begitu ya, membumikan ya, istilahnya mempertiwikan gitu ya, membumikan bahasa, aksara dan sastra Bali. Ini luar biasa sekali. Nah, Prof, ini kalau kita berbicara lagi tentang apa yang sudah dicapai dalam pembangunan Bali Niki sendiri dengan pencapaian 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya adalah kalau kita lihat ini ada memuliakan bahasa, aksara dan sastra Bali, kemudian penciptaan SDM Bali unggul. Ini Prof melihat nggak sih peran penyuluh bahasa Bali untuk menciptakan SDM Bali unggul? Iya, ini peran penyuluh itu kan sekaligus tenaga pembina sebenarnya. Penyuluh itu bukan sekadar mengajar, tapi datang turun ke desa-desa membina. Nah di sini walaupun tidak kelihatan sekali hasilnya saat ini, karena ini butuh proses ya. Sejak adanya penyuluh seperti disampaikan tadi, peran mereka sudah sangat jelas. Baik. Ya, sangat jelas. Baik di tingkat sekolah dasar, ada di PAUD, di TK. Karena bagaimana? Guru-guru PAUD kita, ya, guru TK yang ada di seluruh Bali, itu latar belakang pendidikan bahasa Balinya tidak ada. Oleh karena itu perlu sentuhan oleh para penyuluh kita. Anak-anaknya mestinya diajari megendeng meong-meong, megendeng melalui Nusa Dua, megendeng Bibi Anu dan lain sebagainya, tidak pernah oleh gurunya. Nah di sini kita butuh penyuluh itu berbaur, memberi masukan-masukan kepada para guru, karena sekarang apalagi kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Berbicara Merdeka Belajar, bahwa murid itu merdeka belajar, gurunya harus merdeka lebih dahulu. Baik. Nah, ada materi nyanyian, gurunya tidak bisa menyanyi, peran penyuluh masuk. Nah kemudian saya lanjut sedikit karena berbicara bagaimana peran penyuluh untuk meningkatkan SDM. Begini, ketika kita ingin ada murid, ada siswa berhasil, harus kena sentuhan pembinaan, bukan sekadar diajari. Nah oleh karena itu penyuluh-penyuluh kita ini, kita sudah sering berikan pembekalan ya, pembekalan sebagai juri, sebagai pembina, penuntun yang baik. Nah disitulah mereka akan berkreasi, membina. Kalau membina berhasil, berarti anak-anak yang berhasil itu pernah merasakan dibina dan sukses menjadi juara. Mereka akan menjadi mentor-mentor yang bisa mengetok tularkan pengalamannya itu kepada teman-temannya, termasuk guru. Sekarang ada guru penggerak segala macam ya. Itu. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentunya banyak sekali program-program yang dilakukan oleh penyuluh bahasa Bali yang bersinergi dengan visi Nangun Satket Tilaka Bali. Kita bahas sesaat lagi. Baik, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana penyuluh bahasa Bali perkuat visi Nangun Satket Tilaka Bali. Saya ke Pak Made Mulyarta niki selaku Wakil Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, ini berarti ada peran besar juga di penyuluh bahasa Bali untuk menciptakan Bali atau SDM Bali unggul niki sendiri. Tentunya ada program-program dari penyuluh bahasa Bali niki sendiri yang sudahkah bersinergi dengan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satket Tilaka Bali niki sendiri? Baik, terima kasih puniki suk semua haturang ditiang antuk galah sane ketipuring ditiang. Sane wau sampun akeh kewedar saking penglingsir ditiang Pak Prof, rohring koordinator ditiang ingyan kewentenan terkait dengan bagaimana peran serta daripada penyuluh bahasa Bali dalam upaya mendukung visi dan misi pemerintah Provinsi Bali di bawah naungan Bapak Wayan Koster, yang sudah tentu juga Titiang selaku penyuluh bahasa Bali merasa berbangga karena dari 2016 kami ada dan juga diperkuat dengan regulasi Perda 1, kemudian juga didukung dengan Pergub 80,
ini merupakan satu tonggak yang sangat luar biasa yang perlu kami sampaikan mewakili teman-teman kami sebanyak 651 yang tersebar di desa, dinas, dan kelurahan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena sudah memberikan kami ruang melalui regulasi beliau yang tentu juga sebagai bentuk dukungan kami terhadap program beliau Nangun Satkerti Loko Bali. Kami pada kesempatan ini juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi laporan kami kepada publik, kepada masyarakat tentang apa yang sudah kami laksanakan selama ini. Yang sudah tentu juga tidak terlepas dari tuntunan penggelingsir di tiang, arahan dari Pak Koordinator dan juga tentunya bimbingan, arahan dan juga masukan-masukan dari Pemprov Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kami tetap berpedoman pada 3 aspek kebahasaan yang memuat tentang bahasa, aksara, dan sastra Bali. Dan tentu juga secara keseluruhan kami penyuluh bahasa Bali tidak terlepas dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa Bali. Karena bahasa Bali sendiri merupakan budaya yang merupakan notabene puniki adalah identitas kebalian orang Bali, salah satunya adalah bahasa Bali itu sendiri. Nah, kami di Penyuluh Bahasa Bali sudah berupaya mendukung program pemerintah Provinsi Bali melalui program-program yang kami tuangkan dalam buku pedoman yang tentu juga kami implementasikan yang tidak terlepas dengan Desa Adat dan Kramo Desa Adat. Yang pertama punika titiang maut saha ring sejeroning widang bahasa sastra aksara Bali punika melalui kelompok belajar. Nah niki patut titiang uning ayang perlu titiang sampaikan bahwa per tahun 2022 ada 38.200 orang yang kami berikan pembinaan melalui kelompok belajar. Sekali wau sampun keudar saking koordinator sudah disampaikan oleh Pak Koordinator Titiang bahwa pelaksanaannya ada yang di Balai Banjar, di Balai Serbaguna, di Wantilan, dan ada beberapa meminjam tempat di sekolah karena mungkin ada kendala akses, fasilitas pendukung. Tetapi pada dasarnya kami melakukan pembinaan kepada siswa sekolah dasar, baik itu dari kelas 4, 5, dan 6. Sasarannya bagaimana mereka muncul militansi dalam penggunaan bahasa sastra aksara Bali. Supaya mereka merasa berbangga memiliki bahasa sastra aksara Bali. Pangten benyang pungkur puniki ragona Bali tenuning masa Bali gitu. Kimut mana lak mana puniki bilih-bilih mungkin beberapa channel yang dimiliki oleh orang-orang luar negeri lebih fasih, lebih mampu, lebih baik dalam berbahasa Bali. Jangan sampai kita orang Bali yang memiliki kebudayaan Bali salah satunya adalah bahasa Bali terpinggirkan, tergeruskan. Nah niki titiang berupaya sapun api hantu pangalit-alit senang dumun. Pang demen dumun bahasa Bali, yang sampun demen puniki benyang pungkur sido antuk ngewiguna yang bilih-bilih puniki melalui Perda 1 tahun 2018 niki kelimbakang ring pergub 80 wenten bulan bahasa Bali. Yang sudah tentu sebagai ajang juga menunjukkan bahwa bahasa Bali itu masih eksis di Bali. Bahasa Bali masih menjadi identitas kebalian orang Bali. Sani kepengkalih wenten titiang ring bage usaha sejeroning ngopopire memelihara keberadaan naskah manuskrip yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya bahasa Bali adalah bahasa yang dikategorikan lengkap di Nusantara dari 700 sekian jumlah bahasa daerah yang ada di Nusantara. Tapi mawinan bahasa Bali memiliki bahasa, memiliki aksara, memiliki sastranya. Di beberapa daerah lainnya mungkin ada bahasanya, ada aksaranya, sastranya tidak ada. Tetapi di Bali boleh dikategorikan sangat lengkap karena ada bahasa, sastra, dan aksaranya. Dan juga masih hidup dan berkembang di masyarakat. Wenten dalar puniki titiang mau pulang ke wentenan satu-satu sane lumrah ring masyarakat. Cerita-cerita rakyat yang ada hidup di masyarakat ataupun yang sudah dikategorikan punah. Titiang akumulasi puniko, titiang kumpulkan, titiang data sehingga cerita-cerita ini bisa menjadi penguat kasanah kebudayaan Bali. Karena di Bali juga sudah menggunakan regulasi tentang penguatan kebudayaan tersendiri nih Kang. Jadi
melalui penyuluh bahasa Bali mengupayakan apa yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur melalui program beliau, kami akan mendukung sepenuhnya dan juga program-program kami tetap akan bersinergi dengan visi misi beliau. Dan selanjutnya Titiang sampaikan bahwa kita mengupayakan membuat satu pedoman berupa video tutorial terkait dengan Mendarmo Gita, karena beliau Pak Gubernur sangat konsisten juga dalam mendukung kebudayaan Bali, tidak hanya bahasa, sastra dan aksara, tetapi pada dasarnya terkait dengan Darmo Gita khususnya ini kan sudah masuk di kasanah bahasa sastra aksara Bali. Kita buatkan pedomannya, apalagi di Bali rutin setiap tahun dilaksanakan yang namanya Utsawa Darmo Gita. Nah ini kita mencoba mendukung program beliau melalui pembuatan video tutorial. Dan juga kami melalui Fanspeak penyuluh bahasa Bali di kabupaten kota memberikan pemahaman melalui live Fanspeak tentang bahasa sastra aksara Bali apapun itu. Mungkin bisa diakses di live Fanspeak penyuluh bahasa Bali terkait dengan 3 aspek bahasa aksara dan sastra Bali ini. Ini juga salah satu upaya kami memasyarakatkan, membumikan sekadini Kang Penglisir Titiang Wau mertiwiang kewintenan bahasa sastra aksara Bali mangde sayan 5 ring krama Bali. Baik. Nggih. Baik. Berarti ada upaya-upaya juga untuk membuat mereka lebih apa ya bisa dikatakan agar bahasa Bali lebih menyenangkan. Apalagi saya tahu ini tagline-nya bahasa Bali itu keren sekarang. Apa yang ada di balik tagline itu sendiri? Nggih. Nah niki Titiang taler suksemo puniki sudah dimunculkan tagline bahwa bahasa Bali keren. Niki tujuannya masyarakat Bali supaya tidak merasa kecil, tidak merasa bahwa itu adalah satu hal yang sifatnya feodal, tetapi menunjukkan bahwa bahasa Bali itu keren dengan cara-cara yang kekinian. Terutama di generasi YZ ini sudah tentu tidak terlepas dengan gawai. Kita kembangkan hal-hal yang sekiranya bagi mereka dalam tanda kutip masih bersifat feodal, katrok sekali pernikahan Penglisir Titiang Wau. Kami upayakan, kami kemas dengan sesuatu yang lebih menarik kekinian. Seperti halnya kami buat film pendek di akun media sosial YouTube kami terkait dengan bahasa sastra aksara Bali, dan juga ada media pembelajaran, media pengenalan-pengenalan yang sekiranya nanti bisa digunakan oleh guru-guru. Sekali ini Kang Prof Wau, guru-guru di tingkat sekolah dasar, di tingkat taman kanak-kanak, taman bermain pun itu bukan basicnya di bahasa Bali. Tapi kita rekomendasi juga, selain kami melakukan pendampingan dengan guru-guru, dengan siswa di TK PAUD, kami rekomendasikan juga video-video yang lebih menarik. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa penyuluh bahasa Bali juga memberikan kasanah baru terhadap aksara Bali yang sudah ada di media digital. Nah ini yang perlu Titiang sampaikan bahwa kami sudah melaunching 10 font aksara Bali yang bentuknya bervariasi, yang sebagai bentuk juga meramaikan kasanah yang sudah ada. Seperti yang sudah ada Niko Bali Simbar, Dwi Jendra, kami hanya meramaikan dan juga mendukung. Dan juga kami juga upayakan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur melalui surat edaran beliau penggunaan plang papan nama beraksara Bali. Kita sudah rekomendasi di kabupaten kota supaya font-font yang sudah diterbitkan oleh tim IT di kabupaten kota kami untuk bisa digunakan di masing-masing kabupaten kota. Sehingga nanti program kami launching font itu bermanfaat, kemudian juga program pemerintah Bapak Gubernur khususnya niki juga bisa terrealisasi. Kami tetap mendampingi pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota untuk bisa mendukung sepenuhnya program-program pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya seperti Nike, Titiang terbitkan font, Titiang rekomendasi untuk bisa digunakan di pelang papan nama jalan, instansi pemerintah dan seterusnya Nike. Baik. Okay. Saya ke koordinator penyuluh bahasa Bali Niki, Pak Wayan. Niki sendiri saya pernah membaca bahwa Bapak Gubernur pun mengharapkan tidak hanya bahasa dan sastra, penyuluh bahasa Bali juga diharapkan menguasai seni budaya seperti menari, mesatwo, seperti itu. Ada kendala nggak di ketika terjun ke lapangan Niki sendiri? Sebenarnya penyuluh itu palu gada ya. Palu gada. Artinya hampir di setiap kabupaten kota itu ada penyuluh yang menjadi seniman. Karena bahasa Bali seperti disampaikan oleh Pak Prof tadi itu adalah akarnya budaya Bali.
ketika terjun di dunia seni, penyuluh itu pasti sudah memiliki dasar. Seni tari misalnya, itu ada yang Dharma Gita, itu juga sudah dikerjakan oleh penyuluh. Nggih. Ada yang apalagi yang membuat lakon-lakon dan lain sebagainya, yang kebanyakan tersurat di dalam teks-teks naskah Bali. Jadi itu juga sudah dikerjakan penyuluh, sehingga saya rasa tidak menjadi masalah yang terlalu besar bagi teman-teman penyuluh ketika nanti diminta untuk menjadi fasilitator di dalam pelestarian adat dan seni yang lainnya. Tetapi memang kita tidak bisa samaratakan kemampuan masing-masing individu penyuluh, karena tergantung senangnya, hobinya. Ketika penyuluh itu menjadi profesi di luar sebagai penyuluh menjadi dalang, ya komplit mereka. Tetapi ketika penyuluh hanya menjadi penari, dia belum tentu bisa yang lainnya menggambar. Tetapi ketika penyuluh itu diminta untuk memfasilitasi teks ini di mana sumbernya. Nah, kami pasti berusaha karena kami bersentuhan langsung dengan referensi tersebut, dan kami berusaha menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, dan perpanjangan tangan dari masyarakat yang memerlukan referensi terkait dengan teks-teks tersebut, seperti itu. Ya, baik. Hadirnya Pergub 80 tahun 2018 ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan tupoksi penyuluh bahasa Bali kah, Pak Wayan? Sejauh ini sangat membantu, dan apalagi seperti dikatakan tadi, dengan hadirnya Pergub tersebut kami memiliki payung hukum yang jelas sehingga kami lebih nyaman bekerja, dan kami bisa lebih leluasa dalam mengembangkan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kami mendukung pembangunan Bali melalui visi-visi Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur telah meluncing keyboard aksara Bali sebagai sarana pembelajaran di tingkat sekolah. Nah, ketika orang belajar aksara Bali melalui digital, ketika menggunakan keyboard, dia pasti akan belajar pasang aksara. Baik. Karena dalam keyboard tersebut dia harus paham pasang aksara. Nah, di sini peran kami sebagai penyuluh bahasa Bali berkolaborasi dengan guru dan sekolah-sekolah untuk pembelajaran tersebut. Karena kami juga di penyuluh bahasa Bali telah meluncing font. Nah, font yang kami launching ini bisa digunakan dalam keyboard tersebut. Karena kalau berbicara tipenya adalah tipe Unicode yang lebih universal, dan sehingga bisa digunakan di dalam komputer dan gawai. Nah, sehingga pembelajaran tentang aksara Bali tersebut lebih menyenangkan dan lebih menarik, seperti itu. Baik, bisa dikatakan ini visi Nanggun Satketiloka Bali ini terserap dalam upaya perlindungan bahasa Bali kah? Sangat terserap. Karena kembali lagi, bahasa aksara dan sastra Bali sebagai budaya, akar budaya Bali tersebut sudah bisa dilaksanakan, dan kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali, dan memang tugas kami untuk membumikan itu kembali gitu. Jadi dengan adanya Bulan Bahasa Bali, dengan adanya penyuluh, sehingga bahasa aksara dan sastra Bali itu masif di masyarakat. Dan harapan kami, pelestarian tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah maupun penyuluh bahasa Bali saja. Baik. Ada harus seperti Pak Prof, dari akademisi juga mendukung, dari praktisi di lapangan, meskipun profesinya sebagai dokter dan lain sebagainya, yang senang dengan bahasa aksara dan sastra Bali juga harus ikut terlibat di sana. Baik, seperti disampaikan tadi, ini setiap bulan Februari kita ada program Bahasa Bali, Bulan Bahasa Bali, kemudian penulisan aksara di semua instansi aksara Bali di komputer, hingga penjabat pun wajib menggunakan bahasa Bali tiap Kamis, Purnama, dan Tilam Nikah sendiri. Sudah cukupkah seperti itu, ya, atau sudah terserapkah ke seluruh komponen masyarakat visi Nanggun Satketiloka Bali ini sendiri? Jika pertanyaannya cukup, kita sebagai manusia tidak akan pernah cukup, Limade. Baik. Tetapi yang terpenting adalah keberlanjutan ini.
program bukan, ini. iya, bukan hanya sekedar lomba, Nggih. tetapi bagaimana pemahaman bahwa bahasa Bali itu penting dan bahasa Bali itu keren gitu. Tidak feodal seperti disampaikan Baik, tadi. bahasa Seperti Bali itu keren nih kayaknya. Nggih. Kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana penjulu bahasa Bali perkuat visi Nangun Satkerti Loka Bali, Prof. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa selama ini kurikulum bahasa Bali juga sudah diaktifkan di PAUD, TK, SD, SMP, SLTA, SMK. Bagaimana dengan perguruan tinggi jika dijadikan mata kuliah umum, Prof? Perda Bali nomor 1 2018 itu apakah memang sudah tercantum di situ? Karena wacananya ya. Wacananya Ya. Baik. Bahwa bahasa Bali semestinya masuk menjadi mata kuliah MKU, mata kuliah dasar umum untuk perguruan-perguruan tinggi, terutama yang nanti meluluskan mahasiswanya turun ke masyarakat. Misalnya stikes, ya, kedokteran. Jangan terlalu keren dokternya tetapi tidak keren bahasa Balinya. Nah ini kan, karena dokter itu nanti turun bertugas ke desa-desa, puskesmas dan lain sebagainya, dibutuhkan pula kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat Bali. Wah, ini saya merinding. Itu satu. Ya. Nah yang kedua, nah sekali lagi untuk prodi-prodi yang akan alumninya bersentuhan dengan masyarakat. Karena semua akan bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi misalnya arsitek, kan turun ke desa-desa. Bagaimana metate kramo ngeraos Bali, matur ngangen bahasa Bali, supaya ketika mereka turun menjadi arsitek sekaligus menjadi undagi kan istilah Bali. Nah itu satu. Yang kedua saya ingin menyampaikan begini, dari paparan beliau berdua tadi saya juga sangat memang sudah melihat seperti itu. Dengan adanya Pergub Bali nomor 80, kegiatan mereka ini sudah semakin baik, semakin bagus, banyak kesempatan untuk melatih dirinya dan melatih orang lain. Karena ada lomba-lomba begitu banyak. Nah kemudian yang menurut saya perlu ditingkatkan, pesan saya kepada mereka berdua ini, Baik. mari para penyuluh itu sadar diri bahwa tidak semua pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali itu bisa dikerjakan oleh masing-masing individu itu. Oleh karena itu para pakar yang ada, kita banyak punya pakar bahasa, aksara dan sastra Bali, mohon dimanfaatkan. Jadi mereka ada di desa, duduk di kantor desa, betul-betul supaya saran saya juga kepada masyarakat desa atau khususnya kepala desa, kepala kelurahan, supaya benar-benar memberikan satu meja untuk seorang penyuluh, karena ini titipan dari Pemda Bali. Jangan sampai mereka tidak punya tempat duduk di kantor desa, kan tidak betah bekerjanya untuk berkoordinasi. Nah satu, yang kedua berkaitan dengan duduknya di kantor desa, bagaimana penyuluh itu menjadi mediator, memediasi apa yang bisa dilakukan oleh desa setempat, desa binaannya katakanlah begitu, Baik. untuk mendukung program Nangun Satkerti Loka Bali. Selama ini kesannya kan hanya lomba-lomba. Padahal lebih penting dari lomba adalah tuntunan, pembinaan, pembiasaan. Tugas penyuluh sekarang memediasi, karena kita lihat jangan sampai ada kesan desa yang punya dana desa cukup besar dari Presiden Jokowi mendapat langsung turun ke desa, ada dana besar, mengapa tidak membuat program setiap tahun untuk melakukan ini? Pembinaan Baik. bahasa, aksara dan sastra Bali, bukan sekadar menyentuh guru TK-nya, menunggu bulan bahasa saja, supaya semua desa di Bali setiap tahun memprogramkan kegiatan pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Menyentuh siapa? Kalau sekolah kan murid sasarannya dan guru. Masyarakat kan ada ibu PKK tadi. Ujung tombak pemeliharaan bahasa ibu adalah ibu-ibu PKK. Kalau ibu PKK menyebut dirinya mama, mami, maka anaknya memanggil mama, mami. Kata ibu, kata biang sudah hilang. Bisa jadi di Puri, di Griyo sekarang ada mama dan papa.
tidak lagi aji, ajung, biang, ibu. Nah ini yang saya khawatirkan. Baik. Jadi peran sekali lagi, peran penyuluh itu sekarang menjadi mediator. Buatlah, ajaklah kepala desa atau lurah itu setiap tahun menyisihkan dana dari pemerintah itu untuk membuat kegiatan pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Disentuh para perjurunya, sekokidungnya, disentuh ibu PKK-nya, disentuh pemudanya. Yohano niki. Nah ini yang belum saya lihat. Oleh karena itu dengan begitu nanti peran kami sebagai akademisi bahasa, aksara dan sastra Bali semakin melebar. Oh, gitu. Ya, tidaklah dilihat honornya, yang penting ada uang sekedar pengganti bensin aja sudah cukup ya. Karena kalau saya ya seperti tadi terkait tadi bagaimana kita membina generasi muda supaya menyenangi bahasa Bali. Baik. Perannya penting tadi. Harus bisa menjadi aktor. Saya karena mantan pemain drama, saya kalau tampil di hadapan pemuda lain materi saya. Kalau di hadapan anak-anak lain materi saya. Kalau di hadapan klien-klien lain materi saya. Karena kita kemas sesuai Merdeka Belajar. Melajah sambilan megending, belajar sambil bermain. Nah, ini yang kita terapkan sehingga sekali lagi bahasa keren digemari oleh masyarakat Bali. Baik, Bapak Mulyarto, berarti ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh penyuluh bahasa Bali terhadap desa binaannya agar bahasa Bali juga semakin disenangi. Nike, bagaimana bahasa Bali bisa eksis dan juga menjadi satu bahasa yang dikategorikan bahasa favorit, itu kami sudah upayakan. Kami sudah lakukan itu dan tentunya melalui program-program yang boleh dikatakan sifatnya inovatif. Salah satunya Nike, kita membuat gagasan program di dana desa melalui bidang 2 kalau tidak salah pun Nike, bisa dibuat program-program yang membangkitkan minat generasi muda dalam menggunakan bahasa Bali. Salah satunya seperti yang disampaikan tadi bahwa bahasa Bali diberikan di pendidikan taman kanak-kanak, kita juga lebih detailkan, lebih bina dengan sesuatu yang menarik dengan kekinian, apakah itu melalui game, melalui nyanyian-nyanyian, kita sudah kemas dalam bentuk buku panduan sederhana terkait dengan pengembangan bahasa Bali sehingga bahasa Bali bisa menjadi bahasa yang favorit. Dan juga kita berikan pemahaman kepada guru, kepada siswa tentang bahasa Bali itu sendiri memiliki daya guna, daya hidup di masyarakat yang tidak akan terlepas. Ini sebagai salah satu penguat bahwa mereka harus ataupun dalam hal niki wajib mereka mengetahui, mempelajari, memberikan eksistensi terhadap bahasa Bali itu sendiri. Dan juga perlu kami sampaikan terkait dengan program-program inovatif di desa, kami sudah tuangkan juga dalam bentuk fanspeak, apakah melalui kegiatan bermain, karena di beberapa wilayah ada bahasa Bali yang sekiranya sudah hampir punah dan juga permainan-permainan tradisional yang sudah hampir punah, kita kemas di sana. Baik. Seperti yang ada di Ole Megandu namanya, itu sudah kita kemas, kita kerjasama dengan desa, dengan penyuluh, itu kita boleh dikatakan rekonstruksi kembali sehingga bahasa Bali yang tertuang dalam permainan itu bisa tetap eksis. Dan juga bahasa Bali yang ada sekarang tidak terlalu meninggalkan bahasa Bali yang sudah ada sebelumnya Nike Kentan. Setidaknya mereka sampunan jejak mau bahasa Bali Kentan Dumon. Ya Nike yang terpenting. Sampunan lek mau bahasa Bali. Sampunan lek mau bahasa Bali. Pak Koordinator, nah kita mengetahui nih saat ini surat keputusan Menpan berdasarkan amanat Undang-Undang ASN ini sendiri ada tentang penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 ya saat ini. Nah, bagaimana status penyuluh bahasa Bali saat ini dan juga peran pemerintah untuk menjaga keberadaan penyuluh bahasa Bali khususnya di Bali Niki sendiri? Baik, terima kasih Blim Ade. Dengan adanya Permenpan dan undang-undang tersebut, sebenarnya ini menjadi permasalahan bagi seluruh tenaga honorer hampir di se-Indonesia. Karena apa? Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah 49 tersebut, sehingga yang nomor
pegawai dengan nomenklatur tenaga kontrak dan honorer tersebut harus sudah diselesaikan. Dalam artian pemerintah memiliki tugas untuk melakukan langkah strategis dalam penyelesaian permasalahan tenaga kontrak tersebut. Nah, kami di Penyuluh ini adalah tenaga kontrak yang diangkat oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, sampai saat ini saya yakin pemerintah Provinsi Bali telah melakukan langkah-langkah strategis melalui pihak terkait untuk menentukan nasib tenaga kontrak seluruh Bali. Tetapi kami di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah diusulkan sesuai dengan Kemenpan 158 tersebut, kami diusulkan dalam jabatan fungsional Widya Basa. Nah, tetapi masih dalam kajian di Biro Organisasi. Mudah-mudahan kami bisa ikut seleksi di dalam seleksi P3K selanjutnya. Jadi harapan kami bagi pemerintah Provinsi Bali, kami tenaga kontrak penyuluh bahasa Bali khususnya dan tenaga kontrak secara umum di Provinsi Bali semoga bisa diperjuangkan. Karena jelas di dalam amanat undang-undang tersebut ASN itu hanya ada 2, PNS dan P3K. Seperti itu belum ada. Jadi harapan kami sebagai tenaga kontrak yang sudah ada saat ini, karena sesuai dengan surat edaran pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengangkat kembali, yang ada ini dipertahankan dan diperjuangkan seperti itu. Baik, Mas Tungkaro ya. Prof, singkat saja. Ini kesimpulan yang kita ambil dalam perbincangan saat ini. Ya. Seperti apa, Prof? Ya, saya simpulkan satu, bahwa sangat positif pengangkatan penyuluh bahasa Bali yang sudah dilakukan oleh Pemda Bali melalui adanya Pergub Bali nomor 19 tahun 2016. Sangat positif. Mengapa? Karena Bali bertumpu pada sektor pariwisata budaya. Budaya Bali, bahasa aksara dan sastra Bali harus dipelihara. Dari dahulu ada penyuluh lapangan pertanian, ada penyuluh agama. Kita bersyukur belakangan ini Pemda sudah sangat memperhatikan adanya penyuluh bahasa Bali. Nah, dengan adanya regulasi yang sangat jelas ini dan sudah terbukti para penyuluh kita bekerja sesuai proporsinya, sesuai kemampuannya, kalau memang memungkinkan, mohon Pemda berusaha dengan DPR siapapun yang harus berperan di situ supaya bisa memperjuangkan nasib mereka ini yang sudah kita angkat dan kita pekerjakan membantu memelihara budaya Bali supaya menyentuh masyarakat Bali keseluruhan. Satu lagi yang ingin saya pesankan terkait ini terakhir, jangan hanya menyentuh desa-desa saja tetapi para hotel, restoran tidak pernah disentuh. Karena apa? Bunga budaya Bali itu adalah seni budaya, buah budaya Bali itu adalah dolar. Ya, akarnya bahasa aksara dan sastra dipelihara oleh para penyuluh, oleh para guru, para dosen, tetapi kemudian setelah berhasil dipetiklah buahnya oleh hotel-hotel dan restoran. Nah, saya pernah pada bulan bahasa Bali yang lalu ini menjadi juri lomba pidato bahasa Bali di satu villa. Ternyata 9 peserta bagus-bagus juga karena sudah dibina. Ini yang saya ingin, bahwa penyuluh itu juga menyentuh hotel, restoran yang begitu banyak di Bali, yang banyak duitnya dan yang banyak memetik buah budaya Bali. Ini ya. Jadi sekali lagi simpulannya, keberadaan penyuluh positif, oleh karena itu harus dibina dan bila perlu diangkat nanti menjadi P3K ya, tidak selamanya kontrak. Nah, kalau tidak memungkinkan, kalau nanti betul Pak Presiden mengumumkan kenaikan gaji bulan Agustus ini, gaji PNS, mohon gaji penyuluh dinaikkan pula oleh Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Saya sangat kasihan pada mereka ini. Gitu. Prof dan Pak Suwarmaja dan juga Pak Mulyarto tetap semangat untuk mengajarkan bahasa Bali, yang pastinya karena bahasa Bali itu keren. Saya Madi Sukarnekaran, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.